Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema ganjaran dan disiplin dari Tuhan Yesus menjadikan kita dewasa rohani. Ibrani 12 ayat 5b dan 6 berkata, "Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak." Tidak semua orang percaya bisa langsung mengerti ketika menerima ganjaran dari Tuhan atau hajaran dari Tuhan. Atau badai masalah yang datang dalam kehidupannya. Tetapi pada saat ini saudara, kita akan belajar 3 kebenaran dari Ibrani 12 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14 bahwa tujuan Allah mengizinkan ganjaran dan hajaran kepada kita anak-anaknya supaya kita bertumbuh dewasa rohani dan mengenal Tuhan lebih lagi. Kebenaran yang pertama saudara, tujuan Allah mendatangkan ganjaran dan hajaran bagi anak-anaknya untuk menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada kita yang dilatih olehnya. Ibrani 12 ayat 11 berkata, saudara, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi pada waktu disiplin ganjaran sudah diberikan, tidak ada seorang pun yang merasa senang, saudara. Sebetulnya baik Tuhan sendiri atau Bapa kita, saudara, secara jasmani saat menghajar kita sebagai anak, maupun anaknya, saudara, saat disiplin itu semuanya merasa tidak enak. Tetapi disiplin dan ganjaran ini sangat bermanfaat mendidik saudara supaya baik dan berguna, saudara, untuk anaknya. Saat ganjaran dan disiplin diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita, tapi kemudian saudara menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai, kata firman Tuhan. Kata damai ini artinya tenang, damai, tidak khawatir saudara, tidak gelisah. Inilah damai yang sejati. Jadi damai yang sejati saudara tidak didapat karena materi saja, tetapi karena kesabaran dan kerelaan menerima ganjaran dan disiplin Allah. Oleh karena itu janganlah mengeluh atau putus asa saudara saat kita menerima ganjaran dan disiplin dari Tuhan. Dan kebenaran yang kedua, saat menghadapi ganjaran dan disiplin dari Tuhan sebagai tubuh Kristus, kita harus saling menguatkan saudara dengan saudara seiman lainnya. Ibrani 12 ayat 12 sampai 13, sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kaki sehingga kaki yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Jadi ketika menghadapi penderitaan saudara, ada semacam kelesuan rohani yang menjangkiti para pembaca saudara. Oleh karena itu penulis kitab Ibrani mendorong para pembaca untuk mengobarkan kembali saudara kehidupan rohani mereka. Dalam menggambarkan kelesuan rohani, penulis Ibrani saudara menekankan saudara keadaan kelesuan tersebut dengan kata pairimenas, artinya tangan yang sungguh-sungguh lemah, dan kata paralelumena, artinya saudara lutut yang sungguh-sungguh goyah saudara. Keadaan seperti ini mendorong penulis Ibrani berkata, kuatkanlah atau saling menguatkanlah. Tuhan bisa saja menyembuhkan mereka secara langsung, tetapi Tuhan ingin sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus saudara saling menguatkan, saling menyembuhkan saudara saat menghadapi ganjaran dan disiplin dari Tuhan. Sebab hal ini akan membuat orang percaya terlatih untuk hidup benar dalam kebersamaan sejati saudara dalam tubuh Kristus, saudara seiman dalam gereja Tuhan. Menguatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah adalah tanggung jawab kita semua saudara. Pelayan Tuhan, orang-orang percaya, inilah yang menjadikan orang Kristen saudara, tubuh Kristus menjadi dewasa. Dan yang ketiga saudara, selain kita mendapatkan ganjaran dan disiplin rohani supaya menjadi orang Kristen yang dewasa, yang ketiga, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan hidup dalam kekudusan.
Di dalam ayat ke-14 Ibrani 12 berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Allah. Kata kudus, saudara, hagios, dipisahkan dari dunia atau dari dosa dan dikhususkan bagi Allah. Sekalipun kekudusan pertama-tama dimaksudkan supaya kita dapat berkenan kepada Allah, tetapi kekudusan juga adalah syarat untuk dapat hidup damai, saudara, dengan semua orang. Hidup damai berarti hubungan yang baik dengan sesama. Hal ini bisa dicapai, saudaraku, jika kita masing-masing orang percaya membuang dusta, fitnah, saudara, kepahitan, dendam, kejahatan terhadap sesama. Jika kita saat ini mengalami hubungan yang retak, saudara, dengan sesama, dan kita mengalami, saudara, masalah dengan sesama, saudara, atau kita juga sedang mengalami masalah dalam kekudusan hidup, jangan terus berdiam diri menunggu ada pihak lain menolong. Sekalipun, saudara, tolong menolong ada suatu kewajiban, hal yang baik, tetapi kita sendiri harus bangkit dan berusaha untuk hidup damai, saudara, dengan semua orang dan hidup dalam kekudusan. Kita tinggalkan dosa, kita tinggalkan kejahatan, kekotoran, saudara, supaya kita bisa hidup damai dengan semua orang dan kita bisa melihat Allah, merasakan kasih Allah. Jadi inilah 3 kebenaran, saudara, dalam Ibrani 12 ayat 11 sampai 14, bahwa tujuan Allah mengizinkan ganjaran dan hajaran kepada anak-anaknya supaya bertumbuh dewasa rohani dan mengenal Allah lebih lagi. Jadi kebenaran yang pertama, tujuan Allah, saudara, mendatangkan ganjaran dan hajaran bagi anak-anaknya untuk menghasilkan buah kebenaran dan memberikan damai kepada kita yang dilatih olehnya. Dan yang kedua, saat menghadapi ganjaran dan disiplin, saudara, dari Tuhan sebagai tubuh Kristus, sebagai gereja Allah, kita harus saling menguatkan dengan saudara seiman yang lain. Dan yang ketiga, saudara, ketika saudara kita menghadapi ganjaran, hajaran dari Tuhan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan hidup dalam kekudusan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai, saudara, damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Puji Tuhan, saudara, Allah melatih kita supaya kita semakin dewasa rohani, supaya hidup kita dipenuhi dengan damai, sukacita. Kita menjadi dewasa rohani, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami mau terima setiap ganjaran Tuhan, disiplin Tuhan, supaya kami semakin dewasa Tuhan di dalam Engkau, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.